Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Yolanda, rekan saya Cindy Nabila, dan Atika Maharani akan menjelaskan tentang the decision usefulness approach to financial reporting and efficiency securities market. Baiklah, yang pertama tentang decision usefulness approach to financial reporting. Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa nilai sekarang atau present value menghadapi banyak masalah, sehingga dapat diragukan untuk dapat menjadikannya sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Nilai sekarang dianggap tidak mampu untuk menilai keseluruhan perusahaan. Namun demikian, semua akuntan setuju bahwa laporan keuangan harus bermanfaat dan berfungsi untuk membantu para pemakainya membuat keputusan yang baik. Baiklah, yang pertama itu decision usefulness approach ini dalam peran pelaporan keuangan menyangkut tentang kepengurusan. Kepengurusan berperan untuk melaporkan keberhasilan atau kekurangan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Peran ini lebih menekankan pada orientasi masa depan daripada peran membantu investor dalam memprediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Nah, dalam menggunakan pendekatan kebermanfaatan keputusan atau decision usefulness ini, ada dua pertanyaan utama yang harus dibahas. Yang pertama, siapa pengguna laporan keuangan? Terdapat banyak pengguna laporan keuangan, seperti investor, pemilik, manajer, perserikatan, pengatur standar, dan pemerintah, yang semuanya itu disebut sebagai penyusun akuntansi atau constituents of accounting. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah persoalan keputusan dari pengguna laporan keuangan? Untuk membuat informasi mengenai laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengguna akan membantu dalam peningkatan pengambilan keputusan. Dengan cara ini, laporan keuangan yang dibuat akan lebih bermanfaat. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan di atas, ada dua teori yang dikemukakan. Yang pertama, teori keputusan, dan yang kedua, teori investasi. Teori keputusan menjadi dasar yang baik untuk mulai memahami bagaimana individu membuat keputusan yang rasional di bawah kondisi ketidakpastian dan memungkinkan untuk mengapresiasikan konsep informasi yang memudahkan membuat keputusan untuk meminjamkan kepercayaan subjektif dari keputusan di masa depan. Nah, yang kedua, teori investasi, suatu teori keputusan yang digunakan sebagai model dari proses keputusan investor rasional. Teori ini membantu untuk mengerti sifat suatu resiko dalam konteks investasi portofolio. Teori ini sangat penting bagi bidang akuntansi karena diadopsi dari standar akuntansi profesional. Selanjutnya kita bahas tentang single person decision theory. Nah, sudut pandang teori ini adalah seseorang yang harus mengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian. Teori ini mengakui bahwa state probabilities tidak lagi objektif, sebagaimana dalam kondisi yang ideal, dan mengemukakan suatu prosedur formal di mana individu dapat mengambil keputusan yang terbaik dengan memilih dari satu perangkat atau kumpulan alternatif yang ada. Teori ini memungkinkan investor memperoleh informasi tambahan untuk merevisi penilaian subjektif pembuat keputusan atas peristiwa yang mungkin terjadi setelah keputusan dibuat. Teori ini juga relevan dengan akuntansi karena laporan keuangan menyediakan informasi tambahan yang berguna bagi banyak keputusan. Selanjutnya, sistem informasi. Informasi dalam laporan keuangan harus membantu investor untuk memprediksi pengembalian investasi di masa depan. Dalam kondisi yang tidak ideal, laporan keuangan tidak menunjukkan nilai masa depan yang diharapkan secara langsung. Namun demikian, laporan keuangan akan tetap berguna untuk investor secara luas yang memungkinkan suatu prediksi kabar baik maupun kabar buruk yang terdapat di dalamnya akan bertahan hingga masa depan.
Nah, sistem informasi adalah salah satu yang paling kuat dan berguna dalam konsep teori akuntansi keuangan. Sistem informasi menangkap konten informasi laporan keuangan dengan menentukan fungsinya untuk pengambilan keputusan. Konsep dari sistem informasi merupakan konsep yang sangat kuat karena dapat menangkap isi informasi dari laporan keuangan, dengan demikian menentukan nilainya untuk pembuatan keputusan. Dan sangat berguna karena banyak masalah akuntansi praktis dapat dibingkai dalam kerangka dampaknya terhadap sistem informasi dalam teori akuntansi keuangan. Selanjutnya, kita membahas pendefinisian informasi. Nah, informasi sendiri adalah bukti yang memiliki potensi untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan ada 4 pengertian. Yang pertama adalah informasi adalah ex ante definition. Nah, ini bermakna bahwa kita tidak akan mengharapkan individu tersebut untuk mengumpulkan bukti jika individu tersebut tidak ingin belajar sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Nah, yang kedua, informasi adalah sebuah keputusan tertentu. Informasi yang diperlukan untuk keputusan investasi secara umum berbeda dengan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pelayanan manajer. Dijelaskan pula bahwa informasi bersifat individual. Setiap orang memiliki reaksi berbeda dan bersifat khusus atas informasi yang sama. Yang ketiga, informasi memiliki potensi mempengaruhi keputusan individu. Tapi jika terlalu banyak biaya, maka informasi tidak akan berguna. Yang keempat, informasi menekankan bahwa penerimaan dan kepercayaan terhadap informasi tersebut sebagai proses yang berlanjut. Ini dengan harapan bahwa dengan menyediakan trade-off atau timbal balik atas relevansi dan keandalan, laporan keuangan akan melanjutkan perannya sebagai sumber informasi yang penting. Baiklah, selanjutnya the rational risk averse investor atau investor yang menolak risiko secara rasional. Dalam teori keputusan, saat membuat keputusan, konsep individu rasional secara sederhana menerangkan tindakan yang terpilih adalah salah satu yang memberikan harapan manfaat yang terbaik. Hal ini berdampak terhadap individu yang besar kemungkinan mencari informasi tambahan yang relevan terhadap keputusan. Jika individu tidak membuat keputusan yang rasional, maka akan sulit diprediksi oleh akuntan atau orang lain untuk mengetahui apakah informasi yang ditemukan akan berguna. Asumsi yang biasa digunakan yaitu bahwa investor yang rasional yaitu risk averse atau menolak risiko. Konsep dari risk averse ini adalah merupakan sangat penting bagi akuntan karena berarti investor membutuhkan informasi yang berkaitan dengan risiko dan nilai yang diharapkan di masa depan. Risk averse akan menyamakan trade-off antara return dan risiko yang dihadapkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Principle Portfolio Diversification atau prinsip dari portofolio. Prinsip dari diversifikasi portofolio sendiri merupakan salah satu cara investor yang dapat mengurangi risiko untuk return yang diharapkan dengan menginvestasikannya dalam sekuritas portofolio. Prinsip dari diversifikasi portofolio menunjukkan bahwa beberapa tetapi tidak semua risiko dapat dieliminasi dengan strategi investasi yang sesuai. Prinsip ini merupakan implikasi yang sangat penting untuk mengetahui sifat dari risiko informasi yang dibutuhkan oleh investor. Nah, baiklah, kita lanjut pada tujuan manajemen diskusi dan analisis. Nah, di sini ada 5 tujuannya. Yang pertama itu membantu investor dalam memahami laporan keuangan. Yang kedua, mendiskusikan informasi yang tidak tercermin sepenuhnya dalam laporan keuangan. Yang ketiga, mendiskusikan tren dan risiko penting, termasuk yang mempengaruhi kinerja masa depan. Lalu, memberikan informasi tentang kualitas dan kemungkinan variabilitas pendekatan dan arus kas untuk membantu investor menentukan apakah kinerja masa lalu merupakan indikasi dari kinerja masa depan. Lalu yang terakhir yaitu memberikan informasi tentang peringkat kredit. Nah,
Untuk mengimplementasikan tujuan sebelumnya, maka harus ada persyaratan pengungkapan khusus, seperti yang pertama, mendiskusikan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua, mendiskusikan komitmen penting dan pengaturan di luar neraca. Lalu yang ketiga, menjelaskan dan mendiskusikan tren, resiko, dan ketidakpastian yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja pada masa depan. Nah, kita lanjut pada reaksi akuntan profesional terhadap pendekatan kegunaan keputusan. Kerangka ini mengembangkan karakteristik yang harus dimiliki setiap informasi akuntan agar bermanfaat. Intinya, informasi akuntansi harus memberikan sistem informasi yang normatif, yang dimana dapat menghubungkan laporan keuangan saat ini dengan realisasi keadaan di masa depan dan imbalan. Agar berguna untuk keperluan keputusan investasi, laporan keuangan tidak perlu melibatkan prediksi langsung imbalan perusahaan di masa depan. Sebaliknya, jika informasi yang memiliki karakteristik tertentu yang diinginkan seperti relevansi dan keandalan dapat menjadi input yang bermanfaat untuk membantu investor membentuk prediksi mereka sendiri tentang imbalan gaji. Untuk kegunaan yang maksimal, akuntan harus mencari trade-off yang sesuai pada karakteristik ini. Lalu kita masuk pada kesimpulan tentang penggunaan keputusan. Nah, di sini diskusi dan analisis manajemen merupakan upaya untuk melangkah lebih jauh dan meningkatkan informasi pelaporan keuangan. Orientasi masa depan yang menyediakan peningkatan relevansi. MD&A ditemukan sebagai keputusan yang bermanfaat oleh investor saat ini dan telah diselidiki oleh peneliti akuntansi. Badan Pengaturan Standar Akuntansi utama seperti ISB dan FSB telah mengadopsi pendekatan kegunaan keputusan. Hal ini dibuktikan dengan kerangka konseptual mereka yang menunjukkan pengakuan yang jelas tentang peran pelaporan keuangan dalam memberikan manfaat informasi untuk investor. Nah, sekarang kita masuk pada chapter keempat, yaitu Efficient Securities Market. Baiklah, yang pertama kita masuk pada pengertian. Di sini pasar sekuritas efisien adalah pasar di mana harga sekuritas yang diperdagangkan dalam pasar tersebut setiap saatnya benar-benar menunjukkan semua informasi yang dapat diketahui oleh publik mengenai sekuritas yang diperdagangkan. Selain itu, di sini juga ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pasar efisien. Yang pertama, harga pasar merupakan informasi yang dapat diketahui oleh publik. Definisi ini tidak menjanjikan adanya inside information. Lalu yang kedua, ada efisien pasar yang merupakan konsep yang relatif. Hal ini menyatakan bahwa bila ada informasi baru mengenai perusahaan, maka harga pasar akan segera disesuaikan dengan informasi tersebut. Lalu yang ketiga, ada investasi merupakan permainan yang adil bila pasar dalam keadaan efisien. Nah, hal ini berarti bahwa investor tidak mengharapkan pengembalian yang berlebih dari sekuritas itu atau portofolio melebihi pengembalian normal. Lalu kita masuk kepada bagaimana pasar secara tepat mencerminkan semua informasi yang tersedia. Nah, dalam pasar sekuritas yang efisien, harga sepenuhnya mencerminkan semua informasi yang tersedia, dan perubahan harga di pasar tersebut akan berperilaku secara fluktuatif dari waktu ke waktu. Efisiensi didefinisikan relatif terhadap informasi mengenai saham. Jika informasi mengenai saham tidak lengkap, maka dikatakan terjadi kesalahan informasi dari pihak perusahaan atau memang harga saham tersebut mengalami kesalahan. Dengan demikian, dalam pasar efisien, harga-harga dengan tepat mencerminkan sesuai informasi yang tersedia, dan harga pasar sekuritas yang terdapat di dalam pasar sekuritas tersebut akan berfluktuasi secara random pada saat tertentu. Baiklah, sekarang kita masuk pada implikasi dari pasar sekuritas yang efisien untuk pelaporan keuangan. Nah, ini ada 4 implikasinya. Yang pertama itu kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak berdampak pada harga sekuritas selama kebijakan tersebut tidak memberikan efek pada perbedaan cash flow-nya. Nah, kelebihan khusus yang digunakan diungkapkan dan informasi yang sesuai diberikan sehingga pembaca dapat membandingkan antara kebijakan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua ada
pasar sekuritas efisien selalu berkaitan dengan pengungkapan penuh. Di sini, jika manajemen perusahaan memiliki informasi yang relevan untuk perusahaan, dan jika informasi tersebut diungkapkan dengan baik, sedikit atau no cost, manajemen harus dapat mengungkapkan informasi tersebut atau dasar waktu. Jika tidak, hal ini memastikan bahwa informasi siap diketahui investor dari sumber-sumber lain. Lalu yang ketiga, ada efisiensi pasar, mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak seharusnya terlalu berkonsentrasi pada investor. Maksudnya itu bahwa informasi laporan keuangan tidak perlu dipresentasikan secara sederhana sehingga semua investor dapat mengerti. Alasannya, jika sejumlah investor mengerti tentang informasi diungkapkan maka hal tersebut cukup untuk meyakinkan bahwa harga pasar saham sama dengan jika semua investor mengerti dalam pengungkapan tersebut. Lalu yang keempat, itu angkutan harus dapat menyediakan informasi yang berguna. Nah, di sini maksudnya cost efektif karena akuntan bersaing dengan penyedia informasi yang lain, seperti analisis keuangan media, pengungkapan oleh karyawan perusahaan, dan seterusnya. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya yaitu keinformatifan harga. Efisiensi menyiratkan bahwa harga pasar dari sekuritas sepenuhnya mencerminkan keakuratan informasi yang ada di publik mengenai sekuritas tersebut. Hal yang mendorong harga pasar untuk mencerminkan karakteristik fully refleks adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang investor yang selalu berusaha untuk memperoleh dan mengolah informasi sehingga dapat membuat keputusan untuk menjual dan membeli sekuritas tersebut. Ketidakkonsistenan yang logis adalah apabila harga pasar yang ada telah mencerminkan semua informasi yang ada, tetapi investor tidak memiliki motivasi untuk memperoleh informasi tersebut, maka harga tidak akan secara penuh mencerminkan informasi yang tersedia. Diperlukannya modifikasi teori yang disebabkan karena ketidakkonsistenan. Ketidakkonsistenan ini mengakui bahwa ada sumber lain dari permintaan dan penawaran yang dilakukan oleh investor. Ada yang disebut liquidity traders dan noise traders yang melakukan transaksi dengan tidak berdasarkan pada evaluasi rasional atau informasi yang relevan. Tentu saja harga pasar sekuritas akan tetap menjadi partially informatif di bawah skenario ini. Selanjutnya yaitu model biaya modal. Terdapat hubungan antara harga pasar sekuritas yang efisien dengan pengembalian yang diharapkan atas sekuritas tersebut. Dalam hal ini, kita dapat menggunakan capital asset pricing model. Return secara sederhana dapat menggunakan net of return atau gross rate of return. Selain itu, kita dapat juga menggunakan return dalam posisi ex post atau dalam posisi ex ante. Posisi ex post maksudnya yaitu kita berada pada akhir periode dan kita melihat ke belakang untuk menghitung return yang ada, return yang sebenarnya terrealisasi selama periode tersebut. Sedangkan posisi ex ante maksudnya itu kita berada pada awal periode dan membuat ekspektasi atas return untuk periode tersebut. Terdapat 3 keutamaan dari formula capital asset pricing model ini. Yang pertama, menjelaskan bagaimana harga saham bergantung pada harapan investor tentang harga saham dan dividen di masa depan. Yang kedua, dengan kembali kepada pandangan ex post dari return. Capital asset pricing model ini menyediakan kita dengan sebuah cara untuk memisahkan return yang telah direalisasi pada sebuah saham menjadi komponen yang diharapkan atau tidak diharapkan. Yang ketiga, model pasar menyediakan sebuah cara yang sesuai untuk memperkirakan beta saham sebagai ukuran risiko yang penting bagi investor. Selanjutnya yaitu kritik terhadap capital asset pricing model. Capital asset pricing model ini mengasumsikan ekspektasi rasional, yang mana artinya investor diasumsikan mengetahui beta saham yang dapat dianggap sebagai parameter keputusan mendasar yang tidak diketahui. Sebagai hal praktis, ini mungkin tidak diketahui secara akurat, menciptakan sumber risiko estimasi untuk investor. Yang capital asset pricing model ini tidak mempertimbangkan bahwa pasar sekuritas dapat mengandung investor rasional dengan tingkat kecanggihan yang berbeda. Dan capital asset pricing model mengasumsikan bahwa biaya transaksi untuk membeli dan menjual sekuritas adalah nol. Artinya mengasumsikan pasar sangat liquid.
Pasar likuid adalah pasar di mana investor dapat dengan cepat dan dengan biaya yang masuk akal membeli atau menjual sejumlah sekuritas dengan harga pasar saat ini, dan investor menyukai pasar dengan likuiditas yang tinggi. Selanjutnya yaitu melihat lebih dekat pada asimetri informasi. Terdapat dua jenis utama dari asimetri informasi ini, yaitu yang pertama adverse selection dan moral hazard. Dengan adverse selection, parameter yang tidak diketahui adalah kejujuran orang dalam, dan dengan moral hazard, parameter yang tidak diketahui adalah sejumlah mana manajer lalai. Dalam menghadapi asimetri informasi, investor luar akan melindungi diri mereka sendiri dengan menawar harga sekuritas dengan jumlah yang diharapkan dari kerugian mereka di tangan orang-orang dengan keunggulan informasi, sehingga meningkatkan biaya modal perusahaan. Kecil kemungkinan bahwa resiko estimasi ini sepenuhnya dapat didiversifikasi, karena investor jauh lebih besar kemungkinannya untuk rugi daripada mendapatkan keuntungan dari seleksi yang merugikan dan moral hazard. Selanjutnya itu fundamental value. Mempertimbangkan perbedaan antara harga pasar yang efisien dari suatu saham dan nilai fundamentalnya. Nilai fundamental dari suatu saham adalah nilai yang akan dimiliki di pasar yang efisien jika tidak ada informasi orang dalam. Artinya, semua informasi yang ada tentang pembagian tersedia untuk umum. Nilai fundamental adalah ideal teoritis. Mungkin tidak efektif biaya bagi perusahaan untuk secara langsung mengungkapkan informasi strategis yang tentang penelitian dalam proses atau rencana untuk tawaran pengambil alihan. Selanjutnya yaitu pengaruh sosial dari bekerjanya pasar sekuritas. Keuntungan sosial dari pasar sekuritas adalah jika mengikuti dua kondisi. Yang pertama yaitu semua informasi yang relevan di daerah publik paling tidak lebih dari kemampuan dari denda dan insentif untuk biaya secara efektif memotivasi untuk membebaskan dari informasi di dalamnya. Dan yang kedua, harga pasar sekuritas secara relatif efektif untuk informasi ini.